Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita jumpa lagi dalam PA Online. Kali ini PA kita bersifat monolog karena mengingat situasi dan kondisi saat ini di mana kasus peningkatan COVID-19 mengalami peningkatan. Oleh karena itu, untuk mengurangi perjumpaan dan kerumunan, maka GKJ Sumber mengadakan PA online dengan bersifat monolog. Ya, Bapak Ibu, kita akan menyimak bersama-sama materi yang sudah disajikan oleh Klasis Kartasura di Sumiar di halaman 113. Bacaan PA pada hari ini terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakannya. Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di antara gandum itu." Lalu ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan, melakukan, dan merenungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada pengkhotbah yang bertanya kepada jemaatnya, "Apakah Anda percaya dengan Yesus Kristus?" Lalu jemaat itu menjawab, "Ya, saya percaya."
Kemudian pengkhotbah itu bertanya lagi, apakah Anda percaya bahwa Anda sudah diselamatkan? Jemaat yang hadir di situ menjawab, ya, kami percaya bahwa kami sudah diselamatkan. Lalu pertanyaannya, apakah dengan iman saja, dengan mengatakan bahwa kita beriman kepada Yesus, kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan? Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Nah, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi dalam Matius, Yesus memberi perumpamaan tentang lalang dan gandum. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberi perumpamaan gandum dan lalang yang tumbuh bersama-sama di sebuah ladang. Ladang merupakan dunia ini, dan gandum itu orang-orang yang Tuhan sudah ciptakan. Kita semua ini gandum. Dan lalang ialah si jahat. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa kita berdampingan. Kita semua begini. Pada mulanya Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya ini baik apa adanya. Sungguh amat baik. Namun karena dosa, relasi manusia dengan Tuhan akhirnya terpisah. Disitulah manusia mengalami ketidakselamatan. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah tidak menghendaki umatnya binasa. Maka Allah mengirimkan Tuhan Yesus. Allah hadir ke dalam dunia dalam rupa Tuhan Yesus. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengimani mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita sudah diselamatkan. Namun dalam kehidupan ini ada begitu banyak godaan, ada banyak persoalan, pergumulan, dinamika kehidupan yang kita alami. Tak jarang karena godaan, karena peristiwa persoalan kehidupan yang tidak mengenakan, kadang hal ini yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mungkin kita tidak mempercayai lagi akan kebaikan Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Nah, peristiwa-peristiwa hidup, godaan-godaan hidup, inilah si lalang, si jahat. Nah, lalu sekarang tinggal kita bagaimana menghadapi situasi yang demikian. Kita yang sudah diselamatkan, namun kita di sisi lain juga ada godaan yang senantiasa, mungkin yang selalu menghantui kita. Kita setiap hari dihadapkan dengan godaan, dengan pergumulan, dengan persoalan hidup. Nah, kita sebagai gandum mau enggak bertumbuh? Mau enggak kita berjuang untuk terus bertumbuh, mengalahkan si jahat, mengalahkan godaan itu? Nah, jikalau kita mampu bertumbuh dan kita dapat mengalahkan si jahat, kita dapat mengalahkan godaan, ya kita kelak akan bersama-sama dengan Kristus di surga sana. Nah, inilah kesempurnaan keselamatan. Besok pada akhir zaman
kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan ini mungkin sebagai pedagang kita diperhadapkan dengan godaan dari iblis. Ada suatu bisikan mungkin untuk melakukan ketidakjujuran. Ketika bekerja di toko sebagai karyawan, mungkin ada godaan untuk mengambil keuntungan untuk kepuasan diri sendiri. Nah, ini kan juga godaan. Sekarang kita yang katanya sudah mengaku beriman, kita yang sudah diselamatkan, masa iya mau kalah dengan godaan itu? Mari kita berjuang untuk mengalahkan si iblis, mengalahkan godaan itu. Nah, Bapak Ibu, dalam Yakobus 2 ayat 26 tertulis begini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi, ketika kita hanya mengaku saja bahwa aku sudah diselamatkan, tapi tindakan kita tidak mencerminkan bahwa kita sudah diselamatkan, kita masih berbuat jahat, kita tidak berbuat baik, kita masih mengabaikan sesama kita, ya ini seperti tubuh tanpa roh. Kalau kita mengaku beriman, mari kita tunjukkan keberimanan kita melalui sikap dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, dengan melakukan kasih, berbuat baik, menyayangi sesama, mengampuni, dan buah-buah kasih yang lain. Nah, mari kita tunjukkan buah-buah itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya sudah diselamatkan. Mari kita mewujudkan keselamatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bertindak, berbuat kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidup kami, sehingga relasi kami dengan Engkau pulih kembali. Kami boleh membangun relasi yang baik denganmu, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat mewujud nyatakan kasih-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami agar kami dapat merawat keselamatan yang telah Tuhan beri. Mampukan kami agar kami dapat setia mengikut-Mu sampai seumur hidup kami. Beri kami kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Sang Sumber Rahmat, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.